warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kartia SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Morowali Utara dari SD Negeri Tambarabone. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nani Suryani selaku guru dari SD Negeri Tambarabone. Beliau mengajar di kelas 4, ya Ibu? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah Ibu baik dan dalam keadaan sehat ya Ibu. Ya baik Ibu. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini ya Ibu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk mengetahui hal-hal yang ingin Ibu kembangkan pada saat diobservasi dalam kelas, hal-hal yang ingin diidentifikasi ya Ibu. Iya. Ya baik Ibu. Sebelum kita melakukan observasi dalam kelas Ibu, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya. Ya baik Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gaya pada suatu benda dengan tepat. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Ya. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gaya pada benda dengan tepat ya Ibu. Ya. Ya, baik Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Area pengembangannya yang dicapai yaitu satu, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat, dan peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam benda dengan tepat. Yang kedua, meningkatkan peserta didik untuk bekerja sama dan berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik dan percaya diri. Ya baik Ibu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu di mana peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya dan macam-macam gaya pada suatu benda dengan tepat ya Ibu. Nah, terus area pengembangan yang kedua yang ingin Ibu capai yaitu di mana peserta didik mampu berdiskusi atau bekerja sama dengan baik dan berani mempresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri dan baik di depan kelas ya Ibu. Iya. Ya baik Ibu. Selanjutnya Ibu, strategi apa yang telah Ibu persiapkan? Strategi yang dipersiapkan yaitu satu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, menggunakan alat peraga yaitu PPT dan video pembelajaran. Dan yang ketiga, metode yang digunakan yaitu mengamati gambar atau video, penugasan, dan berdiskusi. Ya baik Ibu. Jadi strategi yang telah Ibu persiapkan yaitu Ibu telah membuat modul ajar dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Iya. Terus Ibu akan menggunakan alat peraga berupa video dan PPT ya Ibu. Iya. Nah, terus Ibu akan menggunakan metode di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk mengamati gambar dan video, penugasan dan diskusi kelompok ya Ibu. Iya. Ya baik Ibu. Ya, jadi itulah hal yang ingin Ibu capai itu terkait tentang bagaimana anak mampu berdiskusi, bekerja sama dan berani tampil mempresentasikannya, dan peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh dan macam-macam gaya ya Ibu. Iya. Nah, baik Ibu. Saya berharap Ibu observasi yang akan kita lakukan berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk waktunya dalam melakukan percakapan pra-observasi ini ya Ibu. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Apakah kalian sudah sarapan pagi? Sudah. Semangat belajar hari ini? Semangat dulu. Sudah belajar tadi malam di rumah? Sudah. Baiklah.
untuk hari ini kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberi kesehatan ya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas belajar hari ini di sekolah. Nah baiklah, kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Siapa yang siap memimpin doa? Saya guru. Ya, silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan tepuk berdoa. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Teman-teman, kita berdoa menurut kabinet masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Selamat pagi, Bu Guru. Kita dulu, teman-teman. Baiklah, selanjutnya untuk menumbuhkan motivasinya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan berdiri anak-anak semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, selanjutnya kita sambung dengan lagu Profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan Ibu akan mengecek hadiran kalian ya. Yang Ibu Guru sebutkan namanya, boleh menyebutkan cita-citanya ya. Habil, polisi, Seli. guru. Guru akan mengingatkan pembelajaran yang kemarin ya, masih ingat? Nah, sekarang coba Bu Guru tanya. Kemarin kita belajar tentang apa? Perubahan Perubahan wujud benda. Nah, sekarang perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut apa? membeku. Bagus sekali. Nah, dorong pelan-pelan meja yang ada di depan kalian. Ya, tarik. Dorong. Ya, tarik. Sekarang apa yang terjadi pada meja? Bergerak. Apa penyebab meja bergerak? Karena didorong dan ditarik. Tujuannya melalui kegiatan pengamatan video, gaya dan macamnya, kalian dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Ya. Nah, kedua melalui kegiatan pengamatan. Coba sekarang Ibu mau bertanya. Sumber-sumber belajar. Jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat
Jadi jenis-jenis gaya ya. Jenis-jenis gaya yaitu gaya otot ya. Gaya otot ini terjadi saat manusia atau hewan menggunakan ototnya ya. Gaya otot bisa menghasilkan tarikan atau dorongan ya, yang seperti kalian katakan tadi ya. Nah, kemudian gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena terdapat dua benda atau lebih yang saling bergesekan ya. Kemudian gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan dari magnet ya. Nah, lanjut. Yang keempat yaitu gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi ini adalah kemampuan bumi meraih benda-benda ke arah bawah. Nah, yang kelima terakhir yaitu gaya pegas. Adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis ya. Nah, sifat elastis ini membuat benda akan selalu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Nah, selanjutnya ini sifat-sifat gaya ya. Sifat gaya otot. Gaya yang dapat mengubah benda dia menjadi bergerak ya. Kemudian gaya otot dapat mengubah benda bergerak menjadi, sampai di situ penjelasan materinya ya hari ini. Sekarang Ibu akan bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Seli, Made, Mulyadi. Sekarang berhitung saja ya. Jadi perhatikan ya. Perhatikan nomornya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masing-masing cari tempat. Kelompok 1 di sana. Tidak usah bertanya, pergi saja di tempat. Tidak usah bertanya ya. Gimana kalian dapat keluar? Ya, sudah? Sudah ya? Masing-masing kelompok ya? Jadi sekarang Ibu bagi KPD-nya, kalian silakan berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan jawabannya. Yang belum paham boleh bertanya sama Bu Guru ya. Jangan lupa nama anggota kelompok. Yang belum paham boleh bertanya ya. Kerjasamanya ya. Sudah paham? Kalau belum paham boleh bertanya ya. Kerjasama diskusi ya. Kalau yang ada belum paham boleh tanya.
Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Silakan. Sini saja, Mas. Sini saja. Ya, kelompok yang lain boleh menyimak, perhatikan. Ya, silakan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menggerakkan benda diam. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot-otot manusia atau hewan. Ini adalah gaya yang dilawan gaya dasar memenuhi permukaan licin. Gaya dasar memiliki benda yang bergerak. Gaya dasar Ya. Untuk kelompok yang lain ada tanggapan dan komentar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Silakan. gaya adalah tarik atau dorongan yang dapat menggerakkan benda diam. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot-otot manusia atau hewan. Gaya Silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Silakan. Gaya adalah tarik atau dorongan yang dapat menggerakkan benda diam. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot-otot manusia atau hewan. Gaya geser adalah gaya yang berarah melawan gerak benda. Gaya geser mempengaruhi permukaan licin. Gaya geser mengangkat benda yang bergerak. Gaya geser menyebabkan manfaat gaya geser mengangkat benda supaya tidak bergeser menahan benda. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang? Senang! Ya. Sudah paham dengan materinya? Sudah. Jadi sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang mengubah bentuk energi. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Nah, Ibu pesan kalian tetap semangat, ya, belajar dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, ya. Kalau memang ingin mencapai cita-cita, kita harus semangat belajar, ya. Nah, jadi
sebelum pembelajaran ditutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Saya Ya. Silakan. berdiri. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, mari kita berdoa. Karena kita berdoa menurut siapa yang masing-masing berdoa dengan berdoa selesai. Beri salam pada guru. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Silakan dulu teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya itu ingat pesan Bu Guru, selalu tetap semangat ya, belajar ya. Jadi Ibu akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu Guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Nani Suryani selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh pengajar aktif Bapak Adi Sugeng selaku pengajar aktif pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, Ibu? Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya, Pak. Baik, Bu. Pada percakapan observasi pada hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Ya, dengan tujuan itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran sudah Ibu lakukan yang telah Ibu lakukan, ya Ibu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Alhamdulillah, saya sangat senang karena saya sudah diberi kesempatan sehingga saya dapat mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat efektif untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak dalam belajar. Dan menggunakan pembelajaran diferensiasi itu sangat menyenangkan. Baik, Bu. Jadi rasanya itu Ibu sangat senang ya. Nah, Ibu telah diberikan kesempatan diobservasi, di mana pada saat observasi itu menggunakan pembelajaran diferensiasi, dan merasa bahwa pembelajaran diferensiasi itu dapat meningkatkan konsentrasi anak-anak dan sangat menyenangkan ya, Ibu. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah pembelajaran yang telah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik atau belum? Alhamdulillah sudah
masih ada peserta didik yang kurang percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Baik. Nah, untuk itu apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pembelajaran model pembelajaran yang beragam seperti PBL, dan saya akan memberikan ice breaking supaya anak-anak tidak merasa bosan saat belajar. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan atau strategi selanjutnya itu Ibu akan tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan menggunakan beragam model pembelajaran seperti PBL atau problem based learning, dan Ibu juga akan semakin menggunakan ice breaking sehingga anak tidak merasa bosan ya. Baik Ibu. Seperti percakapan kita waktu Pak praobservasi Ibu. Di sini kan tujuan yang ingin Ibu capai itu peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya dan macam-macam gaya pada suatu benda. Terus area pengembangan yang hendak Ibu capai yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan rasa percaya diri anak-anak untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya ya Ibu. Terus di sini strategi yang telah Ibu persiapkan juga itu menggunakan pendekatan diferensiasi, menggunakan alat peraga dan metode mengamati gambar atau video penjelasan dan diskusi. Dari apa yang telah saya amati selama Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, ya sudah baik Ibu, hanya memang ada beberapa yang perlu Ibu perbaiki. Di mana saya juga melihat ada memang beberapa murid yang masih baku untuk tampil di depan. Dia kurang merasa percaya diri ya Ibu. Terus saya juga melihat masih ada anak-anak yang masih kurang paham tentang bagaimana itu mengidentifikasi harga ya. Dan saran saya itu di saat menggunakan alat peraga itu sebenarnya kalau bisa anak-anak itu diberikan contoh yang lebih konkret, apalagi kan tentang gaya, kalau bisa anak-anak masih memperhatikan. Kalau yang tidak kan hanya menggunakan beberapa video, kan anak-anak cuma amati, anak-anak tidak langsung terlibat itu. Tapi secara keseluruhan apa yang dilakukan sudah bagus. Kalau menurut saya itu sudah perlu dilihat. Jadi yang pertama saya perlu mengapresiasi kalau pada saat ini dilaksanakan percakapan pasca observasi tentunya ini semua ada kaitannya dengan kegiatan observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang perlu saya tekankan bahwa percakapan ini adalah percakapan yang bernilai positif, nilai membangun, bukan mencari kesalahan dulu, tetapi percakapan pasca observasi adalah lebih ke arah bersama-sama observer dan guru mengoreksi proses pembelajaran. Jadi tujuan akhir daripada percakapan ini adalah untuk perbaikan. Jadi setelah percakapan ini tentu ada pengembangan yang akan dilakukan oleh guru sesuai dengan tujuan daripada kegiatan observasi. Kalau masih ada yang kurang, masih ada yang sudah baik untuk ditingkatkan, yang masih butuh perbaikan-perbaikan mungkin dari sisi metode, dari sisi pelaksanaannya, istilah performanya, bagaimana guru berdiri melakukan atau menjadi pemimpin pelajaran. Tentunya harus dipahami bahwa kegiatan observasi ini nilainya positif karena ketika guru melaksanakan pembelajaran tentu dia tidak mampu untuk menilai dirinya sendiri,
harus ada orang lain yang menilai dengan ketentuan. Ada perasaan yang positif. Jadi perasaan positif ini maksud saya guru tidak merasa saya nanti mau ditegur masih sama, harus positif. Berarti saya senang, guru harus merasa senang ketika diobservasi, karena kemudian nanti setelah kegiatan observasi itu, percakapan pas observasi itu dimaknai sebagai hal yang positif, baik bagi guru maupun bagi observer atau orang yang memantau atau mengobservasi belajar. Jadi biarlah kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi kegiatan yang dibiasakan. Artinya bahwa ketika kegiatan observasi berjalan, tidak selamanya harus kepala sekolah, siapa saja. Guru juga boleh, teman guru, ayo bapak ibu, saya ada pola pembelajaran atau metode pembelajaran yang ingin saya praktekkan, tetapi saya suka diobservasi supaya saya tahu di sisi mana kelemahannya, di sisi mana yang sudah baik, dan di sisi mana yang harus dikembangkan. Saya kira itu sebagai penguatan dalam kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Terima kasih Pak. Ya, baik Ibu, saya berharap setelah saya melakukan observasi terhadap Ibu, kedepannya hal-hal yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan kita bisa sama-sama berkembang Ibu